Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok Lex Loci Kontraktus dari kelas B dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen mata kuliah Hukum Perdata Internasional Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti SHMH. Nama saya Elizabeth Putri Lahitani Tambu Bolon dengan NIM 01001800-160. Perkenalkan, nama saya Devina Fitri, NIM 18134. Nama saya Faiz Sutantio dan NIM saya adalah 01001800-176. Perkenalkan, saya Aprilia Dwinanda Putri dengan NIM 01016049 dari kelompok Lex Loci Kontraktus. Perkenalkan, nama saya Ega Melinda, NIM 01001800-158. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis perkara nomor 172 garing PDT.G garing 2014 garing PN.DPS dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam perkara nomor 172 garing PDT.G garing 2014 garing PN.DPS mengenai warga negara asing di Indonesia merupakan salah satu kasus yang terkait dengan Hukum Perdata Internasional. Gugatan ini diajukan oleh seorang suami yang sebut saja namanya Thomas, yang merupakan warga negara Afrika Selatan, pemegang paspor nomor M00096351 dan KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang saat ini beralamat di Badung, Bali, bahwa Thomas dan istrinya sudah menikah sejak tanggal 12 Desember 1975 dan diterangkan dalam akte perkawinan lengkap yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Ki-1424 pada tanggal 12 Desember 2005, bahwa sejak pernikahan dilangsungkan hingga sekarang, mereka tidak dikaruniai seorang anak. Sudah 10 tahun terakhir, Thomas dan istrinya sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Kedua pasangan suami istri tersebut sama-sama bekerja pada bidang perhotelan, namun mereka bekerja pada hotel yang berbeda, sehingga mereka harus menjalani perjalanan ke luar negeri sendiri-sendiri, yang mengakibatkan jarang bertemu satu sama lain. Karena sudah 10 tahun berpisah, dalam arti mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kemudian Thomas mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, di mana ia dan istrinya berdomisili sekarang, dan istrinya pun menyetujuinya. Kasus gugatan penceraian Thomas terhadap istrinya ini masuk dalam perkara hukum perdata internasional karena terdapat unsur asing, yaitu Thomas dan istrinya yang berkewarganegaraan Afrika Selatan, di mana dalam menganalisa kasus ini menjadi fokus adalah gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, namun perkawinan kedua pasangan ini dilangsungkan di Afrika Selatan. Dari uraian kasus di atas, kami mencoba menganalisis dengan teori titik taut, teori kualifikasi, leg fori, dan leg cause. Menurut Bayu Seto Harjowahono, titik taut adalah fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan satu perkara tertentu. Dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum internasional dari tempat itu. Pertama-tama kami menentukan apa yang menjadi titik taut primer dari kasus tersebut. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Faiz. Yang menjadi titik pertalian primer dalam kasus tersebut adalah 1. Titik pertalian primer berdasarkan tempat kediaman. Dalam perkara ini, Thomas dan istrinya adalah warga negara Afrika, menikah di Afrika. Maka hukum yang berlaku bagi Thomas dan istrinya adalah hukum Afrika. Sedangkan hukum yang berlaku di tempat kedudukan Thomas dan istrinya adalah tempat kediaman Thomas dan istrinya adalah hukum Indonesia. Perkara ini melahirkan HPI karena terlibat lebih dari satu hukum. Perbedaan ini timbul karena perbedaan warganegaraan Thomas dan istrinya dan tempat kediaman pada saat Thomas dan istrinya melangsungkan perkawinan. 2. Titik pertalian primer berdasarkan domisili. Thomas dan istrinya menetap di Denpasar, sedangkan hukum yang seharusnya berlaku bagi Thomas dan istrinya adalah hukum Afrika.
Thomas dan istrinya berwarga negara Afrika, sedangkan hukum yang berlaku di tempat Thomas dan istrinya berdomisili adalah hukum Indonesia. Sehingga hukum yang berlaku bagi Thomas dan istrinya berbeda dengan hukum yang berlaku di tempatnya menetap. 3. Titik pertalian primer berdasarkan tempat kedudukan atau badan hukum. Thomas dan istrinya melaksanakan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar yang berkedudukan di Indonesia. Maka hukum yang berlaku bagi Thomas dan istrinya adalah hukum Afrika, sedangkan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar adalah hukum Indonesia. Sehingga hukum yang berlaku bagi Thomas dan istrinya berbeda dengan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar karena berkedudukan di Indonesia. 4. Titik pertalian primer berdasarkan pilihan hukum. Thomas dan istrinya memiliki berkewarganegaraan Afrika. Perkara ini timbul hukum perdata Indonesia internasional karena dalam perkara ini memiliki lebih dari satu hukum yang terlibat, yaitu hukum Indonesia dan hukum Afrika. Perbedaan ini timbul karena akibat hukum yang berlaku bagi Thomas dan istrinya berbeda dengan hukum yang dipilih untuk berlaku. Pilihan hukum ini dilakukan secara diam-diam. Berdasarkan titik taut pertalian sekunder. Yang pertama adalah titik taut pertalian sekunder berdasarkan pilihan hukum. Berdasarkan perkara ini, pihak yang berkewarganegaraan Afrika melakukan pilihan hukum berdasarkan 4 macam pilihan hukum, yaitu pilihan hukum secara tegas, secara diam-diam, anggapan, dan hipotesis. Thomas dan istrinya yang adalah warga negara Afrika yang telah melakukan pernikahannya di Afrika, tetapi Thomas menggugat istrinya di Pengadilan Negeri Denpasar yang berlaku hukum Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Thomas secara diam-diam memilih hukum Indonesia untuk memutus perkawinannya dengan istrinya. Maka dari itu, asas yang berkaitan adalah asas kebebasan atau parties otonom, yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, titik pertalian sekunder berdasarkan tempat dilakukan perbuatan hukum. Thomas dan istrinya yang adalah warga negara Afrika melakukan perbuatan hukum, yaitu perkawinan. Perkawinan mereka berlaku hukum Afrika. Asas yang berkaitan adalah lex loci celebrationis, yang mengatur bahwa pilihan hukum yang ditentukan berdasarkan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan atau hubungan hukum dibuat. Kemudian, kualifikasi hukum yang tepat ialah lex fori karena berdasarkan uraian fakta hukum di atas, hukum Indonesia adalah hukum Indonesia karena kualifikasi yang diajukan berdasarkan hukum material dan pengadilan yang mengadili. Dan dalam kasus ini juga, Thomas dan istrinya memilih untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Denpasar, sehingga Pengadilan Denpasar berhak untuk mengadili perceraian dan memutus perceraian Thomas dengan istrinya berdasarkan hukum material Indonesia. Berdasarkan lex causa dari kasus tersebut, menurut pasal 18 AB yang berisi bentuk dari tiap perbuatan dilakukan menurut hukum dari negara atau tempat di mana perbuatan itu dilakukan, atau logus regit actum. Dari bunyi pasal tersebut, yang merupakan sumber hukum perdata internasional, maka yang menjadi lex causa dari kasus ini adalah hukum Indonesia. Dari hasil analisis kasus yang bersangkutan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian yang diajukan oleh warga negara asing
dapat diajukan di Pengadilan Indonesia dan dapat diproses oleh Pengadilan Indonesia dengan syarat bahwa dalam proses tersebut yang digunakan adalah hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, Pengadilan Negeri Denpasar juga berhak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perceraian warga negara asing tersebut berdasarkan tempat tinggalnya yang ada di Indonesia dan menunggu pertimbangan Mahkamah Agung yang menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh warga negara Afrika Selatan tersebut setelah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Maka buku material yang digunakan yaitu hukum Indonesia sebagai dasar untuk pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sekian pembahasan dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.